Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, admin di channel trading saham, channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini ya kita akan mengungkap ya informasi yang terbaru mengenai perkembangan dari saham GoTo. Ya, jangan khawatir ya, GoTo bakal naik karena ada info baru dan gini strateginya. Ya, kalian pasti ngeklik ya channel ini karena kalian mungkin sudah kena stop loss dan mungkin kalian rugi dan juga psikologis kalian itu kena. Ya, setelah kemarin kita membahas ya data-data yang sudah saya sampaikan untuk kalian yang notabene menjadi pertimbangan untuk kalian ngehold saham GoTo ya di saat semua YouTuber, semua artikel dan semua media mungkin mengabarkan bahwa saham GoTo ini dia itu bakal kegocap ya seperti itu. Namun di sini ya data-data yang saya sudah kumpulkan itu bakal menjadi apa ya namanya ya support kalian ke depannya mengenai agar bisa bertahan di pasar modal. Ini jangan khawatir ya yang masih di hold ya seperti itu. Ini ada info terbaru mengenai dari saham GoTo. Ini infonya apa Min? Ya, namun sebelumnya disclaimer ya teman-teman ya, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Oke. Ya, kita cek dulu mengenai dari kabar berita. Ya, kita sudah dapatkan ya informasi tersebut. Ya, kita dapatkan informasinya itu dari sini ya teman-teman ya. Ya, ini masih anget ya, masih angetnya bahwa desain elektromotor listrik GoTo dan Toba gendeng The Salt ya. Ini desainnya ya. Ini apa Min? Ada konotasi apa keterkaitan mengenai dari berita ini? Ya, satu sisi, nah ini kan masih ada proyek IKN yang mana IKN tersebut hanya dapat dikunjungi oleh motor listrik, ya, seperti itu, ya. Dan GoTo ini investasi di sana, ya, terhadap motor listrik. Ah, nanti dengan sistem tersebut apakah ini ada kolaborasi dengan GoTo? Ya, pasti ya, seperti itu. Ya, ini prediksi Mimin itu bagaimana terkait hal ini? Ya, yang namanya IKN apabila itu sudah bangkit dan sudah beroperasi di sana, sudah ketentuan dan lain sebagainya itu sudah diterapkan di sana, nantinya pasti saham GoTo ini dia akan terbang. Ya, seperti itu. Kita cek dulu nanti siapa yang akan memanen ini semua. Ya, memang saham GoTo ini masih diguyur ya. Bahkan ada yang masih rugi ratusan juta, bahkan ada yang 1 M ke atas, bahkan ada yang puluhan juta, bahkan ada yang ratusan ribu rupiah. Ini semua panik selling semua. Ya, tersebut. Min, ini apakah bisa naik ke atas? Ya, kita cek dulu. Ini daftar pemegang saham di saham GoTo. Ini yang memanfaatkan saham tersebut diakumulasi itu siapa saja. Ya, setelah ya, kita cek nih, ya, ada YP, YU, CC, PD dan juga XC semua sudah berbondong-bondong masuk di saham GoTo. Ya. Terus ini banyak sekali yang sudah masuk ya dalam kurun waktu 1 bulan. Wah, ini institusi manapun semua memborong. Ya, ini dalam 1 bulan. Nah, ini yang distribusi selama 1 bulan di bulan Oktober itu siapa? OD, RX, XL, NI, MG, AG, DP, INET. Ini ya, kita cek saja dalam kurun 1 bulan itu cuman guyuran 10 juta lot semua langsung panik ya seperti itu. Dan ini yang kalian bisa perlihatkan seperti ini teman-teman. Ini ya paling banyak ini ya kalian bisa cermati. Nanti ini yang bakal panen yang nanti yang dibuat
untuk mengguyur kalian pas waktu di atas, mereka akan distribusi di atas. Terus kita cek lagi selama 3 bulan belakang. Lihat YP, PD, XC, CC, SK, KK, RX. Ya, ini mereka sudah masuk. Lumin itu kan YP brokernya retail. Terus XC brokernya retail. Ya, terserah kalian mau menganggap apa itu semua. Yang intinya nanti yang dibuat untuk mengguyur ya atau distribusi ya nanti yang ini ya sudah masuk di bawah. Nah, ini banyak sekali nih yang berbondong-bondong. Nah, ini cuman di guyuran sama angka sudah kocar-kacir, panic selling dan lain sebagainya. Ya, coba kalian bisa lihat ya, influencer manapun ya mereka ketakutan mengenai hal ini semua. Ya, terus apa Min terhadap dari data tersebut? Ya, kita cek dulu. Ya, ini. Ya, ini kalian bisa lihat ya. Momen tersebut itu dimanfaatkan oleh investor asing itu juga ikut-ikutan distribusi ya. Apa yang saya katakan kemarin ya di video kemarin ini. Jadi diguyur terus dikeringkan ya. Sampai retail itu kecar-kacir. Kalian bisa cermati ya, bid di 60, 6162 dan juga 63 ini adalah pasangan dari block trader. Karena satu sisi Goto ini ya, walaupun dia itu rontok ya, itu partisipan para retail dan block trader itu sangat ramai sekali. Ya. Kalian bisa cermati di bid 55 dan juga di 50. Ini sudah siap nadah cut lossan kalian. Ya. Waduh panik. Aduh kok turun terus ya. Bahkan subscriber kami itu ya alumni kelas kami itu dia average ya dari harga 92 sampai ke harga 54 dia sudah dapat harga barang. Apabila dia mau keluar itu masih bisa ya, tapi dia melihat potensi itu ya. Ini dan coba kalian bisa cermati ya, bidnya ini adalah 56 juta, overnya 9 juta. Ini ada berapa kali lipat? Nah, ini cuma 9 juta. Ini kalau misalkan dikerek ke 9 ini modalnya itu agak kecil. Kalau kalian pengen Goto ini terbang, ini jangan dipasang overnya. Ya, kalau kalian nih barisan para retail itu jangan masuk di sini. Biarkan ini dikosongin saja. Nanti akan diterbangkan kok. Ya nanti kalian buang saja di bid. Ya. Seperti itu. Amin, apakah saham Goto ini akan dibawa ke 50? Kalau ke 50, partisipan justru lebih banyak. Ya. Jadi kayak block trader, institusi dan lain sebagainya, mereka sudah masyarakat Indonesia semua sudah bermusyawarah. Ya, mengumpulkan investor kakap yang punya asetnya dan lain sebagainya, mereka sudah persiapkan hal itu. Ya, semua masih tertuju di pada saham Goto. Ya, karena apa? Retail pada panik dan lain sebagainya, yang nyangkut pengennya cut loss dan lain sebagainya, kekhawatiran serta itu semua itu kena psikologisnya. Ya, itu ya. Ini terus laporan keuangannya terus ditakuti dengan laporan keuangan juga. Ya, coba. Ya, ini dia rugi loh. Ya, dia masih rugi. Wah, makin panik sekali para retail. Ya, ini kalian bisa lihat ya, 13 triliun kemarin ini sudah berhasil dipangkas ya kerugiannya cuman 7 triliun. Nah, ini waspada ketika pas waktu Oktober ya, biasanya Goto ini akan rilis laporan keuangan di Oktober. Ya, hati-hati ya. Hati-hati kalau kalian belum punya barang dan lain sebagainya, semua masih tertuju. Kalau kalian yang nadah ini ya, 10 ini semua market maker semua. Ya. Udah berapa miliaran dan nilai transaksinya kemarin ada 237 miliar ya, 4 juta ini ya, kita membaca di sini market capnya ada 67 juta ini sekitar berapa 67 triliun ya, maaf 67 miliar ya. Ini kalian bisa baca ini ya, kita baca laporan seperti ini ya, jadi seperti itu.
Nanti kalau kalian itu sudah dapat di sini, apakah GoTo ini bakal ke Gocap? Ya, kalau ke Gocap itu nggak bakalan, ya. Kalau ke Gocap pasti partisipannya sangat banyak dan resiko kalian itu diturunkan kembali nggak bakalan, ya. Seperti itu. Kita masih nunggu mengenai hal itu semua, ya. Jadi harus ada sentimen apa? Namun ini yang menjadi pertimbangan itu ini, ya. Nih kalau misalkan kebijakan dari pemerintah khususnya ya sudah diterapkan dia beroperasi di IKN ya ngacir antara Toba dan lain sebagainya dia ngacir. Karena untuk kendaraan yang berbasis emisi karbon dia nggak boleh kan. Ya. Nah ini adalah sebuah campaign ya apa event ya. Event yang mana seluruh orang Indonesia itu pengen berbondong-bondong. Ya yang masuk di situ itu bukan para orang-orang kelas bawah itu enggak. Tapi kelas-kelas atas pengen gimana sih IKN itu? Oh, kok ternyata bagus ya. Itu semua akan investasi di situ semua. Ya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, terus eh terkait hal tersebut, apakah ini kena sentimen? Ya, jangankan ini ya, apa namanya motor listrik. Ya, sekelas COVID aja itu bisa dikendalikan loh. Ya, COVID itu kan targetnya siapa? Orang-orang menengah ke atas kan? Ya, itu pakai apa? PCR dan syarat dan sebagainya. Ya, jadi nanti pas waktu opening IKN ini ya targetnya ya mereka-mereka itu. Ya, seperti itu. Loh, apa hubungannya, Min? Ya, GoTo ini memang harus dibawa turun semua. Ya, jadi gimana para retail itu kocar-kacir, namun satu sisi untuk kedepannya GoTo ini akan terbang. Ya, tinggal waktunya saja. Karena kan di Oktober ini kan apa namanya masih tahun-tahun politik dan lain sebagainya seperti itu. Itu ya. Dan terus apa? Segmen pasar. Kita masih bicara mengenai dari perusahaannya ya. Setelah ini nanti kita akan bicara mengenai dari market makernya. Itu seperti apa kerjanya. Segmen pasar. GoTo itu dia sudah tahu ya karakter Indonesia itu segmen pasarnya yang nggak pernah habis matinya itu dari apa? Jasa apa? Driver ojol dan lain sebagainya ya. Terus dia punya apa namanya? E-commerce ya untuk transaksi jualan ya. Setelah kompetitornya TikTok ini dia menjadi apa namanya? Dia sukses di Indonesia, Kudus sudah punya pasarnya. Terus ada kompetitor yang lain seperti Bukalapak dan Blibli. Ya. Terus ada kompetitor lain yang dari asing, Lazada dan juga Shopee. Sekarang Shopee itu kocar-kacir. Ya. Kenapa? Karena pajaknya agak tinggi. Karena dari asing itu tinggi. Terus Lazada juga demikian. Waduh, pusing semua. Tapi kalau di Gojek dan lain sebagainya, dia sudah masuk. Pasarnya sudah punya, ya. Eventnya itu semua bisa tiru sama kompetitor. Dan dari Gojek ini juga apa namanya? Personal brandingnya orang-orang awam itu kalau pengen naik ya, pengen yang simple itu bukan dari kompetitornya atau Maxi dan lain sebagainya. Mayoritas masih pakai Gojek aja, Gojek aja, Gojek aja. Itu. Ya, memang satu sisi memang ada platform di sejumlah daerah itu ada bikin kompetitor baru ya. Oh, ini segmen ini langsung ditiru. Ya. Tapi yang kalian bisa ketahui ya dari hilirisasi itu ada di Gojek dan Tokopedia. Apalagi GoTo ini dia apa melakukan inovasi terbaru, pasarnya sudah dibikin, marketplace-nya, terus Gojeknya sudah dibikin, ya, terus finansial teknologinya sudah dibikin, ya, ini, ya, makanya para investor kakap seperti kayak BlackRock, ya, terus apa kemarin, ya, itu menggelontorkan dana itu karena pengen investasi di situ, ya. Loh, mereka harus investasi di situ mengumpulkan barang banyak ya karena kalau
kalau mereka pengen gerakin barang sampai ke atas, dia harus punya barang dulu. Ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi suatu hal yang mudah untuk investor kakap ini untuk menaikkan dari saham GoTo. Ini cuman modal 9 juta lot saja. Berapa sih min modalnya kalau di sini ya? Ini dan GoTo ini sudah turun 3 hari berturut. Besok silahkan kalian simak ya. Ya, besok simak saja yang sudah punya barang pas beli di sore simak saja. Ya, kalian sudah diganjel di 55. Syukur lagi kalian bisa dipasang sampai ke 50 ya. Dipasang saja no problem, tidak masalah. Ya. Seperti itu. Kita akan membahas yang mereka masih hold ya, yang masih punya barang. Seperti itu. Setelah ini nanti kita akan kasih ke kalian yang sudah cut loss dan lain sebagainya, inovasinya bagaimana min, solusinya itu seperti apa. Ya, seperti itu. Oke, ini membahas dari market makernya. Ya, ini berapa modal yang misalkan dia kerek min. Ya, mereka sudah beli pas waktu di harga berapa 57 dan lain sebagainya, dia sudah average, dia terus mengakumulasi terus sampai bawah, retail-retail yang cut loss mereka sudah dipunya, dan ini yang secara rata-rata dia yang sudah punya saham GoTo ini agak gede. Ya. Tinggal ini siapa dulu yang mau bermain atau modal untuk menaikkan ya. Ini ada 47 juta lot loh. Ya. Dan di sini overnya itu modalnya kecil. Ya. Ini ya. Ya. Sikat habis sampai ke 66. Bahkan untuk arah modalnya berapa dibutuhkan? Ya. Kita saja cek order ya, berapa ya. Kita juga harus hitung-hitungan untuk kalian. Kalau misalkan ini dikerek itu modalnya berapa min? Ya. Kalau mereka kalau pengen ngerek setidaknya mereka sudah punya barang di akun yang lain cukup banyak ya. Intinya ya mungkin 10 kali lipat bisa jadi. Kalau mau ngerek ke atas itu belinya itu harganya ke 66. Ya. Dan kalau pengen saham ini terbang ke 66 ada berapa persentase? Ya tinggal di ini saja di HK 9494941. Modalnya berapa untuk kerek ke atas? Cuman 62 miliar saja. Mereka sudah mengakumulasi entah itu dapat 1T, mungkin bisa lebih. Ya, seperti itu. Ya, ini ya. Terus kalau mereka pingin ngeguyur yang lainnya, blok trader yang lainnya, mereka dapat berapa min? Syukur-syukur di harga 50. Ya nanti ditampung lagi di harga 50 ya, seperti itu ya. Ini modalnya cuma 62. Kalau misalkan nih ya over di 61 sampai 63 ini dicabut sama market maker ya modalnya kecil ya, ini dikurangi ya, ini kurangi saja ya. Misalkan ini dicabut ya 4 ya, kita kurangi 4 jadi berapa itu, 4 jadi 5 modal 5 ya, modalnya cuma 36 miliar. Padahal mereka sudah mengakumulasi nada terus mereka yang cut loss dan lain sebagainya seperti itu. Tinggal waktunya nanti tinggal dinaikkan lagi ya. Biasanya pas mungkin waktu mau publish laporan keuangan ya pasti itu kena ya sentimen itu. Ya. Itu. Bisa dimengerti ya. Oke, Min, saya sudah terlanjur cut loss dan lain sebagainya. Seperti itu, saya sudah rugi, misalkan 1M ya, 1M atau ratusan itu, terus saya nyerah Min. Kalian nggak boleh nyerah. Itu adalah proses kalian belajar di pasar modal. Apakah Mimin pernah mengalami kasus tersebut? Pernah. Apakah Mimin pernah dibawa sampai ke gocap? Pernah. Dibawa ke 50? Pernah. Namun satu sisi yang saya pegang ini belum sampai pernah ke delisting. Ya. GoTo ini kalau di bawah 50 ya, kalau misalkan di bawah 50 partisipannya cukup gede. Ya, makanya GoTo ini juga berupaya ya, ini yang bisa gerakin saham itu kan mereka institusi keuangan ya, market maker dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi GoTo ini ya juga menjaga pasarnya ya,
menjaga pasarnya, dia dijual kepada investor kakap ya untuk menada itu ya, dan ini adalah harga yang paling oke menurut saya ya, karena takut semua pasti guru-guru yang lain itu takut membahas GoTo ini ya. Tapi Mimin ya gini ya, data-data kita sampaikan dan asumsi prediksi kami bakal GoTo ini bakal naik ya, tinggal tunggu waktunya saja ya, seperti itu. Oke, kembali yang sudah cut loss dan seperti itu. Misalkan ya, kalian itu cut lossnya itu ada berapa persen ya, saya sudah cut loss minim 30% min dari portofolio saya. Kalian itu lihatnya itu dari persentasenya ya. Satu ya, nanti untuk teknis dan lain sebagainya itu nanti kita bahas di kelas kami ya, dan untuk informasinya ada di bawah ya. Kita membahas secara umum saja. Jadi ketika kalian sudah cut loss, kalian masih ada dana berapa ya. Nanti kalian dimasukkan untuk pasang strategi lagi, dilatih lagi saham-saham yang masih uptrend ya, dan juga kalian itu kenali sahamnya. Tapi kalau kalian itu sudah cut loss dan trading kalian itu nggak ada yang benar ya, dalam akumulasi 1 bulan itu masih loss ya, nanti kalian bisa ketemu 2 lubang ya. Apa yang saya katakan itu ya, itu juga sudah saya ajarkan kepada peserta alumni saya yang notabene ya beliau saya mentor ya, seperti itu. Pertimbangkan saja. Aduh, saya pusing Pak Firman. Kenapa Pak? Saya sudah loss misalkan 30%. Ya, ini gimana? Ditahan apa enggak? Pak Firman masih pegang enggak? Kalau yang untuk investasi saya pegang. Kalau yang untuk trading saya tiktokan. Kalau yang swing ya saya masih pegang. Seperti itu ya, nanti tinggal kita nunggu pas waktu momentumnya yang tepat. Untuk saat ini ya kita masih tada seperti itu. Ya. Terus kita sharing sampai malam ya, untuk strateginya, solusinya ya kayak gini ya. Yang saya ajarkan itu manajemen resiko ya. Nanti sisanya ada berapa, uangnya masih ada sisa ada banyak banget ya, sudah belikan yang saham yang masih uptrend dan lain sebagainya, tinggal dilatih. Nanti perlahan-perlahan psikologisnya dibenahi ya, belajar terus, amati saham-saham yang oke. Setelah itu nanti bisa pulih kok ya, nanti win rate-nya bisa tertutup ya. Mekanisme bagaimana secara detailnya ada di kelas nanti ya gitu. Tapi kalau kita order kayak gini agak sulit ya, seperti itu ya. Akhirnya bagaimana ya, dia sudah tertutup, bahkan ya sudah disiapkan untuk mengakumulasi saham GoTo besok ya. Berapa juta min, bukan juta ya, karena GoTo ini satu sisi mereka pemainnya itu pemain kelas kakap semua ya, dan uangnya juga di atas miliaran, jadi ya gila-gilaan ya. Jadi tunggu sentimen retail sudah panik selling dan lain sebagainya ya, tinggal nanti waktunya untuk diangkat ya. Itu kedepannya bagaimana min ya, sangat cerah. Industrinya nggak bakalan mati ya, jasa GoTo ini nggak bakalan mati karena dia sudah punya pasar ya, pasar di Tokopedia dia sudah punya ya, produk jual beli ya, karena risetnya di Indonesia itu orang Indonesia itu suka beli barang ya, di situ ya. Dan jasa transaksi untuk transaksi jual atau beli barang mereka sudah kena fee jual atau fee beli, itu dia dapat ya, seperti itu. Terus apa, fintech ya, Gojek dia nggak bakalan nggak bakalan runtuh walaupun ada pesaingnya, namun dari segi manajemen dia masih oke. Banyak kok orang-orang yang bekerja, teman saya ya, dia memang bekerja di di Tokopedia, tuntutannya banyak sekali ya, sudah ditekan wah bahkan hampir mau stres ya, pingin resign dan lain sebagainya karena tuntutannya besar ya. Ini yang terjadi di lapangan. Terus di Gojek ya, biaya konsumennya tinggi ya, biaya potongan dari Gojek juga tinggi, mereka akan alih ke Maxim dan lain sebagainya, seperti itu ya.
kenapa Gojek ini masih ada posisinya? Karena Gojek ini dia nggak bakalan tren itu nggak bakalan menurun. Segmennya sudah ada. Karena satu sisi kenapa? Ya, di sini Goto itu masih berat dari apa? Ini ya, Goto. Dia itu masih beratnya dari beban operasionalnya. Netcom juga masih berat. Dan ini ya teman-teman ya, membahas dari Tokopedia, ya, yang terjadi di Shopee, ya, kasus Shopee ini ya, kompetitor yang toko online. Itu Shopee pertama awal dulu jasa kurir yang ngambilin paket, ya, itu dulu banyak sekali. Sekarang dipangkas. Karena apa? Pajaknya gede. Ya. Karena dari beban itu semua dan Shopee juga masih rugi ya, seperti itu. Apalagi bersyukurlah TikTok ini sebagai kompetitor dia sudah disentil ya sampai ke atas. Terus ya ini nanti akan jadi raja seperti itu. Ya. Dan untuk kalian yang sudah cut loss, yang sudah rugi banyak dan lain sebagainya, no problem, tidak masalah. Saran saya ya seperti itu untuk untuk menanggulangi loss kalian seperti itu ya. Kayak gitu. Ya. Ini. Dan transaksi di saham Goto kemarin ini gede-gede pemainnya. Kalau saya mungkin konten pas waktu di akhir di awal perdagangan atau apa, saya akan bisa melihatkan siapa ini yang pasang jumlah bid secara dalam. Itu saya punya alat deteksinya. Ya. Deteksi ini yang pasang di bid ini ada berapa lot, terus 50 lot ini sudah pasang, ya. Entry ini siapa pemainnya, saya bisa lihat. Ya. Ya, ini pemain besar. Makanya GoT ini sangat menarik ya bagi mereka institusi keuangan. Karena targetnya apa? Yang masuk di Goto itu mayoritas itu adalah para pemula. Jadi pemula itu langsung dimasukkan berapa miliar ya, berapa ratus juta, bleng. Nggak ngerti itunya, siklus karakternya, waduh panik ya. Dia nggak dia baru awal pemula, nggak ngerti manajemen resiko, nggak ngerti psikologis trading, nggak ngerti disiplin, ya seperti itu. Jadi kuncinya itu adalah kita mengambil kesimpulan bahwa disiplin itu sangat penting. Disiplin mengenai dari ngambil keputusan, disiplin mengenai dari pantau market. Ya, dan mereka yang mungkin telat cut loss, ya, mungkin telat jual dan lain sebagainya karena kurang disiplin. Mayoritas seperti itu ya yang terjadi saham Goto. Namun anyway dari satu sisi untuk bisnis Gojek ini ya semakin bisa grow ke depannya. Memang di bulan-bulan ini harus diturun dulu, nanti tunggu retail pada cut loss dan lain sebagainya, sudah barang retail sudah habis di pasaran, tinggal waktunya untuk naik ya. Seperti itu. Tadi siapa pelakunya? Ini ya. Nanti yang akan pesta itu di atas itu ini. YPPDXC mereka akan jualan ketika barang ini sudah dinaikkan. Ya, sudah punya barang di bawah ya. Gede-gede ya. Begitu. Ini cuma disiram sama kaset AK jumlah 90 juta lot saja. Ini sudah khawatir padahal ini sudah dapat berapa ini? Ya. Ngeri ya, teman-teman ya. Ya inilah sebuah strategi secara di dunia pasar modal ya. Jadi seperti itu. Dan ini untuk kalian yang masuk di saham Goto ini ya silahkan untuk support kuatnya besok kalau pengen masuk lagi di harga 54 ya bisa untuk strategi akumulasi. Dan nanti untuk kalian yang masih hold ya seperti itu ya ini untuk rank di saham Goto itu ada di 66 dan juga di 54 ya dan ini ya 71 ya. Kalian bisa diakumulasi setidaknya harganya itu dari bawah ini. Berapa hitungannya Min? Hitungannya berapa? Nih ya kalau saya hitungannya misalkan kalian masuk punya barang di harga umpamanya di 99 ya. Itu nyangkut 1000 lot
ya nanti diakumulasi agar bisa dihitung sampai ke 54, yaitu bisa 3 kali lipatnya, 3000 lot atau sini. Wah, uang dari mana, Min? Yaitu nanti akan setidaknya harga kalian itu ada di area yang ini, di bawah 66 dan juga di sini ya, di 54. Ya di situ. Nanti kalian bisa lepas tuh kalau kalian itu pengen cabut, kalian khawatir limit itu bisa lepas. Nah, nanti juga kalian kena psikologis lagi. Ketika nasi atas ini bisa naik lagi ya, takut turun nggak ya? Nanti kalian akan kena di situ. Ya. Setelah naik lagi, waduh ini bisa naik lagi nggak? Ya, tinggal kalian. Ya, biasanya untuk investor itu lupa pada dirinya. Ya, tujuan masuk di saham GoTo itu untuk apa? Untuk trading, swing kah, invest kah, dan juga apa namanya? Jangka panjang kah? Ya, seperti itu. Nah, ini. Karena memang masih murah banget dan ini juga institusi sudah mulai masuk ya. Seperti itu. Ini ya. Jadi waspada untuk besok apabila saham GoTo ini offernya itu dibuka. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, untuk yang pengen akumulasi tadi saya sudah kasih tahu bocornya untuk lebih jelas di kelas kami dan kita untuk trading ya. Untuk yang trading bagaimana, Min? Yang suka trading, silakan kalian bisa tunggu di harga 55 dan juga di 54. Tunggu saja di situ. Apabila kalian dapat barang, bung, kalian bisa jualan di harga 56 dan juga 57. Ya, untuk yang trading, ya seperti itu. Dan untuk yang pengen kuat lagi di 58 kalian bisa buang. Ya. Karena ya satu sisi kalau kalian pengen masuk ya ini harus ngantri dulu nih. Ya ada 10 juta lot dan ini 7 lot kalian bisa dapat nggak? Pertanyaan seperti itu ya. Nah, ini nanti tinggal dibuka saja, dikerek, nanti tinggal oke. Ya. Itu ya. Ini ya, tadi kami sudah membahas mengenai dari perusahaannya bagaimana, ya. Jangka panjang itu seperti apa, produk-produk di Gojek Tokopedia itu apa saja, ya kami sudah bahas dan juga bandarmologi dan bagaimana strategi eksisnya dan seperti itu dan juga strateginya kita sudah simpulkan semua ya untuk kalian dan itulah yang terjadi di GoTo ya. Min, GoTo itu kan busuk, Min. Ini ya. Busuk, laporan keuangannya jelek. Ya sudah kalian sana beli saja nih ya saham ini. Ini bagus loh. Sana beli. Ini bagus loh. Tapi kan ini sepi 7.000. Sana beli lagi di saham ini. Telkom, terus yang sepi lagi bagus, terus Telkom. Ya. Ini bagus loh. Sana beli 12.000. Tapi kok kenapa kok GoTo ini banyak? Silakan kalian bisa ditanyakan lah. Karena GoTo ini adalah sarang mereka ya. Lawannya itu mereka orang pemula. Jadi pemula itu ya sebagai target mereka. Loh kita dicurangi mengenai hal ini, Min. Bukan dicurangi, itulah strategi dagang ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nih ya. Segmen bisnisnya nggak bakalan trennya itu masih tetap oke dan mungkin tinggal tunggu waktunya saja GoTo itu memecat karyawan dan lain sebagainya. Setelah itu ya sudah, kita cuman butuh hanya beberapa ya mungkin 10 orang atau 100 orang saja khusus di kantor dan bagian produksi dan lain sebagainya itu cukup di Gojek dan lain seperti itu. Terus itu yang pasti akan dapatkan karena GoTo itu akan mengambil setiap transaksi di saat Gojek. Coba bayangkan berapa orang yang memakai jasa Gojek. Ya, dia akan potong di situ berapa juta saja. Itu ya. Terus fintechnya juga oke dan juga transaksi di Tokopedia. Itu pendapatannya. Tinggal ya disentil saja lah. Ya mungkin bisa ngikuti Shopee ya memangkas karyawannya, beban operasional kan dari karyawan. Nanti yang diambil itu ya karyawan yang potensial, yang karyawan kan yang kurang potensial ya nanti dia diberikan sahamnya. Biasanya seperti itu. Nah, nanti ya tinggal dinaikkan saja. Boom. Ini kalian nyesel dan lain sebagainya. Ya. Nggak apa-apa teman-teman ya yang sudah cut loss terus yang sudah rugi nggak apa-apa, ini adalah sebuah pelajaran ya di market itu seperti itu. Ketika kalian itu sudah gagal namun kalian bisa evaluasi kembali, kalian akan nantinya ke depannya itu bisa survive ya, bisa bertahan di pasar modal ya. Kayak gitu ya. Tadi kita sudah ngasih solusinya
Seperti itu. Untuk lebih jelasnya masuk di kelas kami, nanti kita diajari secara sesuai pengetahuan kalian. Ya. Baik, mungkin itu saja ya sedikit review mengenai dari saham GoTo ini yang terbaru ya, yang sudah kalian tunggu-tunggu ya, yang sudah kalian nanti-nantikan ya. Terima kasih ya atas masukannya. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah nunggu sejak 1 tahun yang lalu pengen masuk di grup kami ya. Kita baru saja bikin grup kita baru 5 bulan yang lalu. Kenapa Min kok baru bikin grup 5 bulan yang lalu? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian. Terima kasih atas waktunya ya. Mohon maaf untuk kalian yang sudah ngantri sejak 1 tahun pengen masuk grup kami. Kamu baru bikin grup 5 bulan lalu. Kenapa Min? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Ya setelah kami sudah memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup ya. Dan ini grup kami ya. Yang pertama ya, kita baru bikin fast trade ya, atau menu day trading. Di bulan September kami ya, kita rekomendasikan ada 54 stok yang terdiri dari profitnya ada 42, holdnya itu 1, stop lossnya itu 11, jadi win rate-nya sekitar 78%. Jadi antara profit dan juga loss-nya masih banyak profitnya. Ya, ini di menu day trading ya, itu. Ya, kita baru pertama itu bikin itu ya. Dan lalu bagaimana cara gabungnya Min? Trading saham ini diklik, nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Lalu kalau kalian itu pengen yang masuk dapat rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok dari kami, ya silakan kalian bisa pilih yang rekomendasi cuan besok. Kalau enggak yang rekomendasi pasti cuan ya. Pilih yang di antara ini. Kenapa kok pilih itu? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan ada bentuk stop loss-nya 1 sampai 3%. Silahkan kalian itu bisa masuk ya. Dan untuk kalian yang mungkin kesulitan untuk masuk di grup YouTube kami ya, yang usianya lanjut, kita juga buka ya di grup Telegram ya. Bagaimana cara masuknya? Deskripsi di bawah ini diklik ya. Itu ada tulisan ini ya, grup Telegram. Itu diklik saja, nanti kalian akan masuk menu seperti ini ya. Ini nanti ada beberapa level yang notabene sesuai kebutuhan kalian ya. Ini yang masih yang kita selenggarakan yaitu adalah kelas akademi trading saham November angkatan pertama. Kita buka masih promo cuma 350 saja untuk 100 orang pendaftar utama, dan ini kelasnya akan kami tutup karena mau penuh. Ya, kita selenggarakan 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan itu pertemuannya 1 minggu 2 kali ya, dan kita selenggarakan pada jam 19:30 ya. Seperti itu. Kita bahas itu semua, dan nanti kalian akan masukkan di grup alumni kami, yang mana kalian bisa silaturahim dan juga bahas-bahas saham, dan juga kita akan pantau kalian mengenai dari portofolionya. Ini apakah berkembang, kesalahannya apa, nanti kita bisa dievaluasi ya. Seperti itu. Dan untuk kalian yang mungkin nggak suka belajar itu namun pengennya dapat rekomendasi ya, ini juga ada level 1, 2, 3, silakan kalian bisa pilih ya. Ini yang menu yang 1 bulan. Dan kita juga ada yang 1 tahun ya, rekomendasi kalian cuma 1 akses saja, itu yang di level 4. Silahkan kalian bisa pilih. Dan ini juga ada kelas yang profesional, yang atau VVIP pasti cuan. Ini kalian bisa jumpa dengan saya atau pribadi dan lain sebagainya. Secara jamnya itu kalian tuh bisa menentukan kalian longgarnya dari apa dan jam berapa kalian bisa temu. Ya, ini ya untuk info mulai ini. Ya, dan nanti manfaatnya apa? Ya nanti bisa masuk dapatkan informasi lebih lengkap lagi yang VVIP. Ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, silakan kalian bisa masuk ya. Pilih yang mana sesuai budget kalian. Min kok berbayar sih Min, nggak gratis? Ya, sebenarnya ini kita akan gratiskan. Ya, cuman kita sudah riset apabila yang gratis itu nanti dia proses belajarnya itu nggak serius. Ya, kalau misalkan dia itu bayar seperti ini, dia investasi kepada dirinya sendiri, dia akan punya jiwa emosional bahwa saya itu udah bayar loh, saya harus bisa, biasanya punya jiwa seperti itu. Namun kalau ya gratisan sebenarnya ya mereka nggak bakal dapat ya, seperti itu. Nah ini ya,
Dan ini semua itu kita bikin ini itu bukan dari inisiatif kami, tapi inisiatif untuk para subscriber kami. Ya, makanya kita bikinkan wadah tuh. Ya, wadah untuk kalian, silahkan masuk sesuai budget kalian, mau masuk kelas yang mana. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kan ya, bisa entry. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.